Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba berhenti dulu sebentar, serius berhenti dulu. Apapun yang lagi ada di tangan Anda sekarang, entah itu ponsel, remote TV, gelas kopi, atau bahkan napas Anda yang rasanya berat karena mikirin tagihan yang numpuk, taruh dulu pelan-pelan. Lihat layar ini baik-baik, fokus, karena apa yang akan saya sampaikan dalam beberapa detik ke depan bisa bikin mata Anda berkaca-kaca, bisa bikin tangan Anda gemetar, bahkan bisa bikin Anda hampir jatuh dari kursi saking kagetnya. Bayangkan begini, Anda bangun pagi seperti biasa, masih setengah sadar, masih sambil ngucek mata, lalu Anda cek ponsel, tiba-tiba masuk notifikasi SMS dari bank. Awalnya Anda kira cuma pesan promosi biasa, nggak penting. Tapi begitu Anda buka, lalu angka yang muncul di layar itu, astaga, angka itu nggak masuk akal. Anda baca sekali, dua kali, tiga kali. Rekening yang biasanya cuma cukup buat belanja pasar seminggu tiba-tiba melonjak drastis, jantung langsung deg-degan. Ini mimpi atau kenyataan? Ini salah transfer bank atau bukan? Atau jangan-jangan ini justru momen yang selama bertahun-tahun Anda nanti-nantikan, tapi nggak pernah benar-benar yakin bakal datang. Dan pertanyaan paling bikin kepala panas adalah ini. Apakah Anda siap menghadapi kenyataan bahwa kebahagiaan sebesar apapun bisa berubah jadi petaka kalau Anda salah langkah sedikit saja? Saudaraku, hari ini bukan hari biasa. Mungkin buat sebagian dari Anda, sejak subuh saja hati sudah terasa beda. Ada firasat aneh, ada getaran lain di dada. Buat yang lain, mungkin besok, lusa, atau paling lambat sehari setelah tanggal 1 Mei 2026. Iya, 1 Mei 2026. Bukan April Mop, bukan lelucon, bukan candaan, tapi batas akhir dari penantian panjang yang hampir bikin banyak orang kehilangan harapan. Apa yang akan masuk ke rekening Anda bukan gaji biasa, bukan gaji bulanan yang biasanya mampir tiap tanggal 1. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bikin tetangga jadi penasaran, kenapa Anda tiba-tiba senyum sendiri padahal lagi duduk diam. Ini adalah rapelan kenaikan gaji. Ya, rapel, kata yang selama ini rasanya kayak fata morgana di padang pasir buat jutaan aparatur sipil negara, buat prajurit TNI, buat anggota Polri, dan yang paling saya ikut iba, para pensiunan. Coba bayangkan seorang pensiunan yang sudah puluhan tahun mengabdi. Punggungnya mulai bungkuk, rambutnya sudah putih semua, matanya mulai rabun, tapi tiap bulan uang pensiunnya segitu-segitu saja. Sering cuma cukup buat makan sederhana. Lalu tiba-tiba negara ingat. Negara bilang, maaf Bapak, Ibu, selama ini kami terlambat membayarkan kekurangannya. Air mata siapa yang nggak bakal jatuh mendengar itu? Pemerintah sudah resmi, Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 sudah ditandatangani, tahun anggarannya juga sudah disiapkan sebesar 5 triliun. Bukan 5 triliun buat proyek gedung megah, bukan 5 triliun buat studi banding pejabat, tapi 5 triliun untuk Anda, untuk denyut nadi pelayanan publik di negeri ini. Tapi sebelum Anda lompat ke girangan, sebelum Anda langsung mikir pesta, sebelum Anda belanja barang-barang yang sebenarnya belum perlu, ada satu peringatan keras yang harus saya sampaikan. Saya nggak main-main, ini bukan drama. Karena kalau Anda salah langkah, yang rugi bukan cuma materi, tapi juga kesempatan, ketenangan, dan masa depan yang seharusnya bisa lebih cerah. Saya sudah lihat berkali-kali, begitu ada dana besar masuk, langsung datang berbagai macam hantu. Ada penipu, ada keluarga yang mendadak perhatian, ada tetangga yang tiba-tiba akrab, bahkan ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang cuma ngincer satu hal, rapel Anda. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana, jangan scroll ke video lain, jangan gampang tergoda sama notifikasi WhatsApp yang isinya kabar nggak jelas. Karena di video inilah semuanya akan saya bongkar. Saya akan jelaskan dari latar belakang kebijakan ini, dokumen resminya, siapa saja yang berhak, cara menghitungnya, kapan uangnya masuk, sampai tips cerdas biar rapel nggak habis dalam sekejap. Bahkan saya juga akan ceritakan kesalahan paling fatal yang pernah dilakukan para pensiunan saat pencairan rapel tahun lalu. Kesalahan yang bikin mereka nangis, bukan karena senang, tapi karena nyesel. Mari kita mulai dari awal. Dari luka yang selama ini tertutup rapat di balik senyum paksa para abdi negara. Anda tahu sendiri, saudaraku, 10 tahun terakhir isu kenaikan gaji ASN itu selalu jadi topik panas. Panas di warung kopi, panas di grup arisan, panas di ruang keluarga, tapi seringnya cuma panas di mulut. Ditanya kapan realisasinya, jawabannya selalu sama, insya Allah tahun depan, tahun depan lagi. Tapi tahun depannya nggak pernah benar-benar datang. Sementara di sisi lain harga cabai naik, harga minyak goreng nggak stabil. Uang sekolah anak naik terus tiap tahun.
sementara gaji Anda jalan di tempat atau malah makin terasa kecil karena dimakan inflasi. Saya pernah ngobrol dengan seorang guru honorer di pelosok Nusa Tenggara Timur. Beliau sudah mengajar 15 tahun. Gajinya, jangan ditanya, cuma cukup buat beras dan minyak tanah. Beliau bilang, saya ingin pensiun dengan tenang, tapi tenang dari mana kalau pikiran saya tiap hari cuma mikir besok bisa makan atau enggak. Dan sekarang, guru seperti beliau mungkin termasuk salah satu penerima rapel. Karena kebijakan ini secara eksplisit menyebut guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh sebagai prioritas. Tapi jangan salah, TNI dan Polri juga disebut. Bahkan para pensiunan yang sudah lama pensiun pun ternyata masuk hitungan. Pertanyaan yang paling sering muncul di kepala Anda mungkin begini, apakah saya termasuk? Apakah almarhum suami saya yang dulu PNS juga bisa? Lalu bagaimana dengan saya yang sudah pensiun 10 tahun lalu? Tenang, semuanya akan saya jawab satu persatu. Latar belakang kebijakan ini bukan karena hati yang tiba-tiba tersentuh lalu asal tanda tangan. Ini soal utang sejarah. Salah satu anggota DPR RI dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu pernah menyampaikan kalimat yang cukup menohok. Kurang lebih begini, ASN yang memberi pelayanan optimal di tengah pandemi, banjir bandang, tanah longsor, bahkan konflik sosial, sudah selayaknya mendapat kenaikan gaji yang sepadan. Kata selayaknya biasanya memang sering cuman jadi penghangat suasana, tapi kali ini berbeda. Desakan publik sudah terlalu kuat. Serikat pekerja, organisasi pensiunan, sampai LSM anti korupsi ikut bersuara. Mereka bilang, jangan jadikan ASN dan TNI Polri sebagai kuda beban pembangunan tanpa kesejahteraan yang memadai. Pemerintah awalnya sempat ragu. Menteri Keuangan sempat bilang kondisi fiskal ketat. APBN itu ibarat selimut pendek, kalau ditarik ke sini, di sana kebuka. Tapi Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil keputusan berani. Keputusan yang menurut sumber internal di istana sempat bikin rapat kabinet berlangsung alot sampai larut malam. Dan pada tanggal 30 Juni 2025, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 resmi ditandatangani. Saudaraku, ini penting sekali. Ini bukan peraturan biasa. Ini adalah pemutakhiran dari Perpres Nomor 119 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. Artinya, aturan ini punya payung hukum yang kuat. Bukan instruksi lisan, bukan kabar burung, bukan surat edaran yang bisa dicabut kapan saja. Di dalam lembaran dokumen yang tebalnya lebih dari 18 halaman itu, ada satu lampiran yang jadi inti dari semuanya. Lampiran ketiga. Disitulah nyawa kebijakan ini berada. Pemerintah menuliskan secara eksplisit bahwa salah satu program hasil terbaik cepat yang jadi prioritas nasional adalah menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta TNI dan Polri. Jadi kalau selama ini Anda merasa suara Anda nggak pernah didengar, hari ini ada buktinya. Mungkin terlambat, tapi suara itu sampai juga. Lalu siapa saja penerimanya? Jangan keburu senang dulu sebelum jelas, karena data adalah segalanya. Saya ingin Anda ambil napas dulu. Jangan langsung berasumsi semua orang otomatis dapat. Menko Perekonomian yang ikut mengawal kebijakan ini membagi penerima jadi 5 kelompok besar. Pertama, ASN pemerintah pusat, yaitu seluruh pegawai negeri sipil di kementerian dan lembaga, dari staf administrasi sampai pejabat eselon, termasuk guru PNS, dosen PNS di perguruan tinggi negeri, dokter, dan tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah. Saya tegaskan, pemerintah pusat. Jangan bingung nanti dengan ASN pemerintah daerah. Kedua, ASN pemerintah daerah, yaitu PNS di lingkungan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Di Bandar Lampung saja misalnya diperkirakan ada 8.500 ASN, ditambah 5.800 pegawai PPPK, ditambah guru-guru yang mengajar di sekolah negeri, yang jumlahnya mencapai 15.000 orang. Bayangkan kalau secara nasional dikumpulkan, angkanya bisa luar biasa besar. Ketiga, TNI dan Polri. Prajurit dari seluruh matra, darat, laut, udara, dan anggota kepolisian dari Sabang sampai Merauke. Mereka yang seringkali nggak bisa mudik saat lebaran karena harus tetap bertugas jaga keamanan. Keempat, pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Ini kelompok yang paling menyentuh hati. Mereka yang dulu mengabdi puluhan tahun, sekarang cuma berharap bisa berobat ke puskesmas tanpa pusing biaya atau sekadar beli baju hangat di usia tua. Pemerintah nggak melupakan mereka. Dana rapel akan langsung ditransfer ke rekening yang sama dengan rekening pensiun bulanan tanpa perlu mengajukan apa-apa. Kelima, ahli waris.
Kalau pensiunan sudah meninggal dunia setelah kebijakan ini berlaku tapi belum sempat menerima rapel, maka hak itu beralih ke ahli waris yang sah. Ini yang sering jadi sumber sengketa keluarga. Jadi saya ingatkan, siapkan dokumen kematian, surat keterangan ahli waris, dan identitas lengkap. Total penerima manfaat mencapai 9,4 juta orang, 9,4 juta. Angka ini bukan angka kecil. Kalau mereka berdiri berjajar, panjangnya bisa mengelilingi Pulau Jawa hampir 2 kali. Angka yang sangat besar dan nggak bisa diabaikan siapapun. Lalu berapa yang akan Anda terima? Nah, ini pertanyaan sejuta umat. Ini bagian yang paling bikin deg-degan. Tapi hati-hati, jangan ekspektasi melambung terlalu tinggi karena jawabannya beda untuk tiap orang. Nggak ada nominal yang sama persis antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya meskipun golongannya sama. Kenapa begitu? Karena ada 4 faktor utama yang dipakai untuk menghitung. Pertama, gaji pokok terakhir Anda saat masih aktif atau saat pensiun. Semakin tinggi gaji pokok, semakin besar selisih kenaikannya, maka semakin besar pula rapel yang diterima. Sederhana. Kedua, golongan dan pangkat. Kebijakan ini nggak kasih persentase kenaikan yang sama rata. Ada gradasi. Golongan terendah naik 8%, golongan menengah naik 10%, dan golongan IVM eselon serta pejabat tinggi naik 12%. Kenapa golongan tertinggi dapat persentase paling besar? Bukan karena nggak adil, tapi karena secara nominal, kenaikan 12% untuk gaji puluhan juta tentu beda efeknya dibanding 8% untuk gaji setara UMR. Pemerintah ingin menjaga daya beli semua lapisan. Tapi saya pribadi tetap berharap mereka yang lebih berkecukupan juga jangan lupa berbagi kepada yang kurang. Ketiga, masa kerja. Semakin lama Anda mengabdi, semakin besar pula tunjangan masa kerja yang melekat pada gaji pokok. Jadi otomatis rapelnya akan lebih besar. Seorang pensiunan dengan masa kerja 30 tahun jelas beda dengan yang 15 tahun meskipun golongannya sama. Keempat, jumlah bulan tertunggak. Ini yang paling krusial. Kebijakan ini mulai berlaku kapan? Perpres ditandatangani 30 Juni 2025. Lalu kenaikan gaji secara efektif dimulai sejak kapan? Kebijakan seperti ini biasanya berlaku surut sejak awal tahun anggaran, yaitu Januari 2025. Mari kita hitung kasar. Kalau pencairan dilakukan Maret atau April 2026, berarti ada selisih sekitar 15 bulan dari Januari 2025 sampai Maret 2026. Kalau Anda cuma menerima rapel 3 bulan, berarti ada yang salah. Kalau Anda menerima rapel 15 bulan, nah itu baru masuk akal. Contoh sederhana, gaji pokok sebelum kenaikan 3.000, setelah kenaikan misalnya golongan 2 naik 8%, jadi 3.240.000. Selisih per bulan berarti 240.000. Kalau tertunggak 15 bulan, maka rapel Anda bisa sekitar 3.600.000. Itu belum termasuk tunjangan istri, suami, dan tunjangan anak yang biasanya juga ikut naik secara proporsional. Tapi ingat, ini cuma ilustrasi, jangan dijadikan patokan final. Perhitungan sebenarnya dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer PT Taspen, bukan manual, bukan dikerjakan satu-satu oleh orang. Jadi jangan heran kalau nominal Anda beda dengan tetangga. Jangan langsung suudzon atau curiga ada korupsi. Bisa jadi memang data masa kerja, golongan, atau status keluarga Anda berbeda. Ada satu komponen lain yang sering dilupakan, yaitu tunjangan kinerja atau tukin. Untuk ASN tertentu yang menerima tukin, kenaikan tukin juga ikut dirapel. Tapi untuk pensiunan, biasanya tukin tidak dibawa ke pensiun. Jadi yang dirapel biasanya hanya gaji pokok plus tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga. Nah, ini yang sering bikin orang bertanya-tanya, kenapa sih prosesnya lama banget? Kenapa nggak serentak saja? Saudaraku, kalau Anda tahu kompleksitasnya, mungkin Anda akan lebih sabar. Proses ini terdiri dari 6 tahap besar. Tahap pertama adalah penetapan kebijakan. Pemerintah melalui Kemenpan RB mengajukan usulan resmi ke Kementerian Keuangan. Surat sudah dikirim dan diterima Dirjen Anggaran. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan karena harus lewat kajian dampak inflasi, kapasitas fiskal, dan prioritas belanja lainnya. Tahap kedua, penyusunan anggaran. Kemenkeu menyusun rincian anggaran dalam APBN perubahan atau melalui mekanisme tambahan anggaran. Totalnya 5 triliun. Angka ini bukan main-main. Buat gambaran, 5 triliun bisa dipakai membangun 10 rumah sakit tipe A atau 50.000 unit rumah sederhana. Jadi prosesnya memang harus hati-hati karena ini menyangkut uang rakyat. Nih, tahap ketiga, validasi data oleh PT Taspen. Ini tahap yang paling rawan kesalahan. Ya, bayangkan, Taspen harus memvalidasi data 9,4 juta orang.
Data yang dicek meliputi nomor induk kependudukan, nomor peserta, golongan ruang terakhir, masa kerja, status hidup atau meninggal, nomor rekening bank penyalur, sampai alamat terbaru. 1 digit NIK saja salah, dana bisa nggak tersalurkan. 1 nomor rekening keliru, dana bisa masuk ke rekening orang lain. Makanya proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu. Tahap keempat, simulasi perhitungan. Setelah data valid, Taspen menjalankan simulasi menggunakan sistem komputer. Hasilnya adalah nominal rapel per individu. Sistem ini dibuat untuk meminimalkan kesalahan manusia, tapi tetap aja nggak ada sistem yang sempurna. Selalu ada kemungkinan selisih karena pembulatan atau kesalahan input data lama. Tahap kelima, pengesahan dan pencairan dana dari kas negara. Dana 5 triliun akan ditransfer dari kas negara ke rekening PT Taspen, lalu Taspen mendistribusikan ke bank-bank penyalur yang ditunjuk seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Tahap ini biasanya memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja. Tahap keenam, transfer ke rekening penerima. Bank penyalur akan mentransfer dana ke rekening masing-masing penerima. Prosesnya dilakukan bertahap, nggak serentak, karena kapasitas sistem perbankan juga ada batasnya. Menko Perekonomian sudah menegaskan bahwa pencairan dimulai secara bertahap sejak akhir Maret 2026 dan ditargetkan selesai paling lambat 1 Mei 2026. Artinya ada kemungkinan rekening Anda sudah bertambah hari ini, atau besok, atau lusa, atau bahkan beberapa jam setelah Anda selesai mendengar video ini. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana Anda tahu kalau uangnya sudah masuk? Gampang, cek rekening secara rutin lewat ATM, SMS banking, atau mobile banking. Jangan percaya pada orang yang ngaku bisa cek saldo Anda dari jarak jauh. Jangan pernah kasih PIN, OTP, atau kode rahasia kepada siapapun, termasuk orang yang ngaku petugas bank. Disinilah banyak orang jatuh ke lubang yang sama. Kebahagiaan berubah jadi petaka karena terlalu percaya. Saya akan ceritakan 2 kisah nyata, bukan fiksi. Seorang pensiunan di Surabaya tahun lalu, setelah menerima rapel puluhan juta, langsung beli mobil bekas buat anaknya, lalu ngajak seluruh keluarga liburan ke Bali. Uangnya habis dalam 2 minggu. 2 bulan kemudian ia sakit dan butuh operasi. Dia nggak punya tabungan, dia menyesal, menangis, dan terpaksa berutang ke sana kemari. Ironisnya, anak yang dibeli mobil itu ternyata nggak pernah datang menjenguk saat dia sakit. Kisah lain, seorang janda pensiunan di Bandung menerima rapel hampir puluhan juta rupiah. Tetangganya datang bawa ajakan investasi bodong dengan iming-iming untung 20% per bulan. Dia tergiur, dia transfer semua uangnya. Seminggu kemudian, aplikasi investasinya hilang, nomor teleponnya nggak aktif, dan uangnya lenyap begitu saja. Dia cuma bisa terdiam menatap dinding sambil bertanya, kenapa aku sebodoh itu? Saudaraku, jangan sampai itu terjadi pada Anda. Rapel itu rezeki nomplok durian runtuh. Tapi durian runtuh juga bisa bikin mabuk kepayang kalau nggak hati-hati. Ada beberapa kesalahan fatal yang wajib Anda hindari. Pertama, langsung pesta pora. Kedua, membeli barang mewah yang nggak perlu. Ketiga, menggelar syukuran besar-besaran sampai harus berutang dulu sebelum uang cair. Ingat, uang ini adalah hak Anda, tapi fungsinya untuk menambah ketahanan finansial, bukan untuk dihambur-hamburkan. Keempat, meminjamkan uang tanpa ikatan resmi. Banyak keluarga kandung atau kerabat yang tiba-tiba datang dengan wajah sedih, punya alasan yang kelihatan mulia, lalu minta pinjaman dari uang rapel Anda. Jangan gampang luluh. Kalau memang ingin membantu, buat perjanjian hitam di atas putih dan pastikan mereka memang punya kemampuan untuk mengembalikan. Kelima, investasi bodong. Modus terbaru biasanya berkedok deposito syariah dengan bunga tinggi, tanah murah di kota baru, atau bisnis MLM yang dijamin untung. Ingat pepatah lama, kalau terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, hampir pasti itu penipuan. Keenam, mengabaikan kebutuhan kesehatan. Ini ironis ya, banyak orang lebih semangat beli emas atau smartphone, tapi malas cek kesehatan. Padahal di usia pensiun, kesehatan adalah aset yang paling mahal. Gunakan sebagian rapel untuk medical check-up, berobat rutin, atau membeli alat bantu kesehatan kalau memang diperlukan. Jangan tunggu sampai penyakit parah baru panik. Ketujuh, tidak menyisihkan untuk sedekah dan zakat. Saya nggak sedang menggurui, tapi secara psikologis, memberi kepada yang lebih membutuhkan akan menumbuhkan rasa syukur dan mencegah mentalitas kikir. Sedekah tidak akan membuat Anda miskin, justru dia membersihkan harta dan hati. Yang paling penting, waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen, bank, atau pemerintah. Di era digital ini, penipu makin kreatif.
Ada telepon dari petugas Taspen yang minta Anda mengonfirmasi data rekening karena ada kendala teknis. Jangan kasih apapun, ada SMS yang mengatasnamakan bank berisi link untuk klaim rapel. Link itu biasanya phishing yang mencuri data login dan PIN Anda. Ada juga orang yang datang ke rumah mengaku utusan kementerian, bawa surat tugas palsu, lalu minta uang untuk biaya administrasi pencairan. Ingat, tidak ada biaya administrasi untuk pencairan rapel. Tidak ada, nol. Kalau ada yang minta uang duluan itu 100% penipuan. Kalau Anda ragu, langsung hubungi call center resmi PT Taspen yang ada di website resmi mereka. Jangan cari nomor dari sumber yang nggak jelas. Sekarang saya kasih resep sederhana tentang cara mengelola rapel dengan bijak. Saya nggak akan menggurui Anda dengan teori ekonomi makro yang rumit. Saya cuma akan berbagi apa yang saya lakukan kalau suatu saat saya menerima dana tidak terduga. Dan ini sudah saya sampaikan ke banyak orang dan ternyata cukup membantu. Langkah pertama, jangan sentuh dulu uangnya selama 3 hari. Biarkan dingin. Jangan buru-buru pindah-pindah dana. Jangan belanja. Jangan langsung cerita ke tetangga. Biarkan